mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini merupakan podcast pertama kami, di mana podcast ini merupakan salah satu tugas untuk kita memenuhi tugas ujian akhir semester, dan ini merupakan mata kuliah dari hukum pidana. Nah, podcast kali ini kami akan membahas tentang tema yaitu perlindungan anak bagi masa depan bangsa. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STA Al Azhari. Di sini kami dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, dan saat ini kami berada di semester 3. Baik, perkenalkan, saya Salma Kapiani. Di sini saya sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya ada Intan Hadia Padwi. Halo, assalamualaikum. Di sebelah kirinya lagi ada Risma Yanti. Halo, assalamualaikum. Dan yang terakhir ada Abdurrahman Hakim. Assalamualaikum. Dan mereka bertiga merupakan narasumber yang akan setia menemani kita pada podcast kali ini. Baik, kita mulai saja. Yang kita ambilkan ini perlindungan anak bagi masa depan bangsa nih ya. Nah, membicarakan hak anak ini kan merupakan hak asasi manusia, yang dimana mereka ini wajib dijamin, dilindungi, bahkan dipenuhi semua kebutuhannya oleh orang tuanya sebagai lingkungan yang pertama dan yang paling utama. Namun selain itu, ada pula keluarga, masyarakat, bahkan negara, sampai aparat pemerintah pun juga berperan dalam memenuhi hak asasi manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, bagaimana tanggapan narasumber kali ini dalam menanggapi kasus yang sedang viral di Cianjur ini, bahkan sudah sampai katanya ya di Kabupaten Cianjur bahwa dengan ramainya penculikan. Bagaimana mungkin tanggapan para narasumber? Terima kasih untuk moderator untuk pertanyaannya begitu. Menurut saya, pandangan saya gitu, pendapat saya mengenai sekarang lagi marak-maraknya atau lagi viral begitu ya, kasus tentang penculikan anak di Cianjur, bahkan penganiayaan dan segala macam begitu. Menurut saya menurut saya peran orang tua itu salah satunya menjadi faktor utama bagi keselamatan, bagi perlindungan anak-anak begitu. Karena sebelum guru ataupun lingkungan itu, orang tua itu menjadi garda lah istilahnya, garda terdepan untuk mengawasi, mendidik seorang anak begitu. Jadi di kasus penculikan saat ini tuh pengawasan orang tua itu penting. Karena kenapa bisa terjadi itu menurut saya ya, kenapa bisa terjadi penculikan, mungkin karena yang pertama itu ada faktor orang tua yang lalai dalam mengawasi anaknya begitu. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman sekarang tuh banyak ibu-ibu ya, khususnya kan yang tugas di rumah ibu-ibu ya pasti ya, yang jemput sekolah segala macam gitu kan. Karena kalau ayahnya itu kan pasti kerja gitu kebanyakan. Ibunya sendiri itu terlalu sibuk dengan handphone atau istilahnya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sampai melupakan bahwa ada yang harus dia awasi, yaitu anaknya sendiri begitu. Gitu menurut saya. Menurut saya mungkin ada tambahan lagi ya dari segi orang tua. Misalnya dari didikan orang tua pertama, jika seorang anak harus dididik jika kalau ada orang asing yang tidak dikenal, misalkan diiming-imingi permen. Kan sekarang penculikan itu banyak kan yang kayak gitu kan, diiming-imingi permen. Ikut saya ke sini ke sana, nanti anak itu akan diculik. Nah, orang tua mengajarkan kepada anak bahwa jangan percaya kepada orang asing. Baik, mungkin izin menambahkan juga ya dari rekan Abdurrahman.
terkait tadi pengawasan atau didikan seorang orang tua bahwa jangan terlalu percaya dengan orang lain begitu, karena kan biasanya si penculik itu biasanya tuh sebelum melakukan aksinya dia kan selalu kayak misalkan ini misalkan permen nih, terus ada anak kecil SD kan kebanyakan atau TK gitu kan yang diculik, adek ini ada permen atau enggak, adek dijemput sama mama ya, iya tak, misalkan mengaku suruhan orang tuanya begitu. Jadi si anak yang usianya istilahnya tuh 5 tahun ke bawah itu kan dia istilahnya percaya aja gitu kan ya sama orang gitu, masih dalam labil lah istilahnya gitu. Jadi dia percaya aja. Jadi yang dimaksud saudara Abdurrahman itu mungkin jangan terlalu percaya kepada orang lain begitu ya, karena ya itu salah satunya jadi faktor terjadinya penculikan begitu, karena ya memang rawan si anak usia 5 tahun SD, TK, kalau SMP, SMA mah istilahnya dia udah bisa bedakan, oh ini mah orang gak kenal, ini saudara gitu. Ya, baik. Jadi tanggapan rekan-rekan ini mengenai penculikan mungkin ya yang dapat kita ambil barusan. Jadi bahwa peran orang tua itu sangatlah penting bagi seorang anak. Bahkan bukan hanya orang tua mungkin ya, adanya faktor lingkungan atau bahkan keluarga pun mungkin, dan pemerintah mungkin ya udah ada perlindungan anak juga mungkin ya. Jadi peran orang tua itu penting buat anak-anak. Nah, mengenai tadi kan pemerintah juga ada ya penting buat perlindungan anak. Nah, ingin bertanya saya, mengapa pemerintah itu perlu melindungi hak asasi manusia terutama terhadap anak? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari moderator untuk kali ini. Jadi pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal awal yang sangat penting, karena anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi serta cita-cita yang sangat tinggi. Karena anak muda zaman sekarang akan menjadi penerus pemerintahan di masa yang akan datang. Ya, jadi negara perlu membangun Indonesia yang Yang lebih Indonesia yang lebih maju, makmur, dan aman bagi anak-anak. Mungkin sedikit menambahkan mungkin ya. Tadi kan peran pemerintah mungkin ya buat anak-anak. Nah, tadi kan pentingnya perlindungan anak itu ada juga terdapat dalam hak asasi manusia. Nah, peran pemerintah kan jadi bukan hanya saja keluarga ataupun orang tua, bahkan pemerintah pun mereka wajib gitu ya, wajib melindungi anak. Karena apa? Karena anak itu kan nanti ketika dia tumbuh dewasa dia bisa bukan menggantikan mungkin ya, jadi lebih ke mereka tuh penerus di masa yang akan datang begitu mungkin ya. Jadi perannya perlindungan anak itu sangatlah penting, apalagi di Indonesia sekarang mungkin ya yang memang terlihat oleh semuanya juga mungkin. Jadi kurang penjagaan dalam perlindungan anak mungkin ya. Jadi terlihat bahwa sekarang saja adanya penculikan itu mungkin karena adanya kurang pengawasan bagi anak, apalagi kan sekarang yang mengincarnya itu kan di anak usia kayak memang di bawah usia 14 tahun atau mungkin ya kebanyakan anak TK ya, SD juga. Nah, gitu. Nah, di sini juga kan terdapat dalam apakah ada yang tahu mungkin ya undang-undang yang memang membahas tentang hak perlindungan anak? Izin membahas menjawab juga pertanyaan dari moderator terkait ada nggak sih atau undang-undang pasal berapa mungkin ya di undang-undang perlindungan anak gitu.
setahu saya terdapat di pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyebutkan bahwa negara dan pemerintah itu menjamin perlindungan, pemeliharaan, sama kesejahteraan untuk anak khususnya ya. Terus memperhatikan hak dan kewajiban juga, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum itu bertanggung jawab terhadap anak begitu. Terus kemudian yang kedua itu negara juga dan pemerintah itu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak begitu. Jadi selain menyangkut atau membahas kembali bahasan kita yang awal bahwa tidak hanya orang tua yang berperan penting terhadap perlindungan seorang anak begitu, tapi pemerintah juga itu pemerintah juga ada ambil alih terkait perlindungan anak begitu, karena sudah ada di dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa upaya yang dapat menjamin perlindungan anak nih? Tadi kan sudah dibahas mungkinnya bahwa pemerintah itu menjamin perlindungan anak. Nah, jadi apa yang dilakukan pemerintah dalam menjamin perlindungan anak tersebut? Upaya pemerintah. Iya, upaya upayanya pemerintah. Nah, baik, izin berpendapat ya untuk pertanyaan ini. Nah, di sini adapun upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan anak di sini, yaitu upayanya yang telah dilakukan ya terkait perlindungan anak ini, yaitu yang pertama, pemerintah membuat program, misalnya penerbitan akta kelahiran gratis dan pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru. Intinya pendidikan kepada orang tua dan guru untuk mengurangi kekerasan. Jadi mungkin itu upaya pemerintah. Ya, jadi mungkin bentuk upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan anak itu adanya pendidikan. Ya, pendidikan terhadap orang tuanya dulu mungkin ya. Jadi nanti ketika sudah adanya pendidikan terhadap orang tua, jadi orang tuanya menyampaikan kepada anak seperti itu. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya, apa sih bentuk penanganan pemerintah khususnya orang tua mungkin ya terhadap korban pidana penculikan nih? Jadi biasanya kan ya anak tuh suka ada rasa trauma mungkin ya. Nah, bagaimana sih bentuk penanganan tersebut? Izin menjawab ya, mungkin kebanyakan penanganan dari keluarga. Kalau dari pemerintah pasti balik lagi ke pendidikan kepada orang tua dan guru. Ya. Yang pertama mungkin meyakinkan si kecil kalau keadaan sudah aman, mensterilkan rumah, seperti pintu ditutup atau semua, pasti kan dia trauma dengan segala Menjaga segalanya mungkin ya. Seperti menyalakan lampu, mungkin kan dia pada saat diculik lampunya gelap. Yang kedua mungkin coba aja si kecil bicara tentang perasaan mereka. Jadi pendekatan kepada si kecil apa yang mereka alami pada saat dia sedang diculik. Kalau yang ketiga, berikan perhatian dan kasih sayang. Jadi perhatian dan kasih sayang yang lebih dari sebelumnya. Kalau yang keempat, mungkin lakukan banyak aktivitas bersama, seperti melakukan aktivitas yang dia sukai. Seperti kalau bahasa kerennya trauma healing. Iya, trauma healing. Seperti membawa anak ke mall, Jalan-jalan. Ya. Pokoknya tempat yang membuat dia lupa akan trauma itu. Mungkin itu saja. Baik, bisa kita tarik kesimpulan mungkin ya untuk podcast kali ini, bahwa dari tema yang tadi kita ambil, bahwa perlindungan anak bagi masa depan bangsa itu penting mungkin ya. Peran utamanya di sini yaitu orang tua yang berperan penting. Bahkan bukan hanya orang tua, di sini pula yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar
pasal 81 ayat 1 ya, bahwa pemerintah pun ikut menjamin perlindungan anak. Nah, jadi tadi mungkin ya, bentuk penjaminan pemerintah itu memberikan pendidikan kepada orang tua. Nanti ketika orang tua sudah mendapatkan apa itu pendidikan dari pemerintah, orang tua yang menyampaikan kepada anak. Nah, tadi juga kan ada ya bentuk trauma trauma healing kepada anak itu, dimana orang tua itu quality time mungkin ya, mengajak jalan-jalan gitu ya, supaya membuat si anak itu lupa akan kejadian yang memang membuat dia tuh trauma berat gitu mungkin ya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada masukan atau saran bisa hubungi kami mungkin ya. HKI 3. Ya, kami dari HK Hukum Keluarga Islam semester 3 STI Al-Jari mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,